nambah. Terusin. Kalau kita kufur atau meninggalkan malam tidak untuk rehat, itu kufur namanya itu. Kufur apa? Kufur nikmat. ingkar Ya ingkar waktu lail gitu, ingkar ketetapan Allah itu gitu. Maka dapatnya azab. Jadi siangnya ya nggak dapat apa-apa, ya kan? Ludah bau dapatnya. Kenapa? Molor. cigung. Iya gitu. Terus Nah yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 172. ya baca. Dan dijadikan lagi dong bor. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembahnya. Jadi Allah negasin di sini kita harus makan makanan yang baik. Dari rezeki yang baik-baik. Jadi kalau misalnya kita nyari nikmat di siang hari, kita dapat rezeki yang baik karena kita gunain porsinya sesuai. Nah, habis itu kita bersyukur. Nah, nikmat yang kita dapetin di hari ini, di siang ini itu bakal selalu bertambah. Jadi ini 3 ayat ini berhubungan, saling berkaitan. Karena kita gunain waktu siang yang harusnya kita emang gunain, kita dapat rezeki yang baik. Alhamdulillah. Nah, dari rezeki yang baik ini kita bersyukur, kita harus syukurin. Nah, pasti nikmatnya pasti bertambah karena Allah juga bilang di ayat ini kan. Ya, direspon Abang Robi gimana? Kalau dari aku ya mungkin nambahin Iya, di apa-apa. ayat yang di poin yang ketiga ini kan Allah menegaskan bahwa kita suruh makan rezeki yang baik-baik gitu, yang Allah berikan kepada kita dan kita suruh bersyukur. Nah di ayat selanjutnya Allah ini kan amar ma'ruf sama, berarti kan ya kalau misalnya nyuruh memerintahkan makan rezeki yang baik berarti kan amar ma'ruf kan. Nah ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Di ayat 103 nya ada nahi mungkarnya, yaitu adalah Allah mengharamkan bagimu makanan-makanan berupa bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut tanpa nama Allah, tapi jika dalam keadaan terpaksa Boleh. sedang tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, malah tidak ada dosa baginya. Semuanya Allah maupun lagi maafkan. Tadi 6 ayat itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Tidak baik. Tidak boleh makan yang tidak baik. Itu yang diharamkan. Contohnya bangkai. Darah. Ada lagi? Mas Robi? Oh iya, cukup. Ada lagi? Ya. Bang Haki silakan ditambahkan. Namanya bersyukur ada namanya berarti kufur. Emang Kafir itu. iya. Jadi emang selalu selalu ada plus minus. Iya. Jadi ada ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, Ada toyib, ada toyib, bagus, baik dan buruk. iya. Jadi emang setiap apa yang diperintahkan Allah pasti ada juga yang dilarang Allah. Iya. Jadi emang Ada perintah, ada larangan. Ada satu. dan emang nggak ada, berarti emang dari awal nggak ada yang samar. Gak ada yang di tengah-tengah. Iya. Laki perempuan gak ada yang di tengah kan. Jadi emang di sini poin yang Aki ambil emang ya ucapan Allah tuh nggak ada yang setengah-setengah Iya. gitu. Itu sih
paling kalau simpulannya kalau pasti gitu. Ada lagi? Mas AA. Ada? marah tamat. Ditambahkan boleh, dikoreksi boleh, dikurangkan boleh. Jadi bebas untuk memberikan koreksi ya Komen. atau komen. Ayo silakan. Komen. Kalau komen tentu menambah materinya baik, ya otomatis itu bagus. Apalagi ini kita sebenarnya kalau secara materi dasar, cuman memang sekali lagi yang dasar itu perlu dikuatkan. Dan dasar itu kadang yang sulit. Fondasi. Ya apa? Fondasi. Iya, fondasi. Gitu. Kayak kemarin Robi materi tentang apa bi? Sabar. Atas kerja. Etos kerja ya, sebelumnya yang sabar ya. Aki ya. Iya. Etos kerja, terus ini syukur, 3 materi yang alhamdulillah semuanya beruntut. Ini materi-materi dasar yang sebenarnya secara teori kita tahu, cuman ya itu dia yang namanya kita manusia kadang perlu diingatkan. Kalau lebih kemarin bahasanya namanya iman naik turun. Aki ya. Tergantung kondisi. Hmm. Lagi mood ya mood, lagi nggak mood ya nggak ada, orang nggak ada yang di mood. Puasa. Nggak ada yang gitu. Lah, Iya. mood kan lagi mood ya. Iya. Terus Gitu. Cuman memang tetap semuanya perlu dilatih, perlu pembiasaan. Hal yang baik itu kadang memang sulit, cuman kalau misalkan dibiasakan untuk hal yang baik itu pasti bisa gitu. Ini bukan sentilan lagi tapi mungkin tendangan. Juta. Iya. Gitu. Terlebih apalagi semalam yang nggak tidur ya. Kan, nah terus Tidur nggak? Tidur terus. cuman yang menjadi pertanyaan di sini, makanlah diantara rezeki yang baik gitu. wajib. Ya, berarti kan dengan kata lain makanan yang baik. Ya, makanan yang baik itu seperti apa? Gitu. Mungkin pertanyaannya kalau Rami mungkin nggak bisa ngejawab, mungkin untuk beliau dan beliin apa nih? Dia auto. Beliin. Beliin. Gitu. Itu pertanyaannya. Karena untuk apa nyari sesuatu hal yang lawanan kalau misalkan udah tau kebaikan gitu. Kan lawannya nih Oh, ya kan, makan yang tidak baik. Cuman memang namanya hal seperti itu harus diketahui gitu dari dua sisi, bagaimana hal yang baik dan bagaimana hal yang tidak baik. Tentu nanti ada pemahaman kalau namanya ketetapan Allah itu kan udah pasti A ya A, B ya B gitu. Suatu yang baik, larangan ya larangan. Cuman namanya kita pemahaman kan ada suatu hal yang di tengah-tengah gitu. Itu Nah. bagaimana menyikapi dengan suatu hal yang di tengah-tengah gitu. Kayak kita ngeliat tadi ayat contohnya, ada laki-laki ada perempuan tapi kan ada banci. Bagaimana dengan banci gitu. Kita bukan konteksnya bukan bancinya ya gitu. Ya mungkin itu beberapa jadi jabarannya, pertanyaannya jadi merembet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. nambahin Ya. soal yang A bilang kan, gimana kita ada yang baik ada yang buruk, gimana yang tengah-tengah. Nah sama konteksnya gini nih, yang di ayat 173 kan tadi dijelasin tuh ada hal-hal, ada makanan-makanan yang nggak baik, Iya. tapi kalau dalam keadaan tertentu itu dibolehkan, Pada tertentunya gimana? ya kan? Ya kayak misalnya kita Paksa nggak ada terpaksa lagi. gitu kan, ya emang ya tak itulah. Kayak misalnya di hutan adanya cuma Tapi ya babi, ular yang begitu-gitu, yang bertaring, bercakar gitu kan, ular kalau masih kecil gitu. Nah itu kan dibolehkan gitu kan, dengan kadar yang cukup, cuma untuk mengisi perutnya aja gitu kan. Nah itu kan dibolehkan. Nah konteksnya ini kalau yang ke makanan yang baik, gimana kalau misalnya dia yang bener-bener nggak punya makanan nih, terus dia kepepet, terus dia ngambil
langkah malah nyuri misalnya. Dengan alasan kan banyak tuh, ya saya nggak punya apa-apa buat dimakan, itu kerja juga nggak punya apa segala macam gitu. Jadi ya Bikin dari diri terpaksa sendiri. terpaksa curi. Kalau gitu gimana tuh? Karena ada sebuah dalil yang menyatakan Kalau suatu hal kepaksa mah kepepet. Ya mencuri apapun dalilnya ya nggak boleh. Selesai Karena dulu. kenapa harus mencuri? Kan ada yang punya gitu, meminta dan sebagainya lah. harusnya. Iyalah, iya kan? Nah, Itu kan dilarang. mm. Sementara yang nggak dilarang ada kok ngerjain yang dilarang kan gitu. Nah, terus satu lagi gini, Pertanyaan apa timbul? enggak, Simpan dulu. simpan dulu. Kayak misalnya di Jaytun kan Pertanyaan kemarin ini iya makanya mau ingat di Jaytun kan dilarang berjualan gitu. Nah Aki kan emang selama di Jaytun Aki nggak pernah nggak jualan gitu. Ayah sendiri kan tahu kan, ayah sendiri tahu, ayah juga udah ngelarang kamu jangan jualan. Cuma kan yang namanya apa ya, di sono Survive. pengennya jajan terus gitu. Kalau ya pengen sini dong penjelasannya nggak kelihatan. Pinggir. Masuk YouTube channel. Ya kalau nggak anggapannya kalau di sana Aki mikirnya kalau nggak jualan nggak makan, walaupun ada makan, ada kiriman dari ayah juga, cuma kan kayak emang udah menjajan gitu, Kurang bersyukur ya. udah menjajan gitu kan, jadinya pengennya terus gitu. Dan ngerasanya kalau misalnya, tapi ketika Aki udah jualan dan punya duit dari hasil jualan itu, jadi kayak apa ya, Sayang. jadi sayang buat ngeluarin uang itu gitu. Jadi emang jadi ke save gitu, walaupun ujungnya habis juga. Nah itu gimana tuh, kan itu kalau yang berjualan kan kita tahu ya halal gitu kan, biasa. Cuma kan di sana dilarang. Poinnya bukan halal, Nggak boleh dilarang gitu. Maka apapun dalilnya kalau dilarang. untuk lah iya Oh, udah oke. gitu. Oke, fix. Maka segala Ih, perbuatan kita ya, jangan begini, jangan kamu mengira apa yang kamu lakukan baik padahal itu buruk. aku punya Ayatnya gambarnya itu nih. namanya. Yang baik itu belum tentu baik. Lo ya, Nih, Yang aku baik ada. belum tentu jangan baik. kamu Atu. mengira apa yang kamu lakukan baik. itu baik padahal Buruk. buruk. Dan Allah lebih paham tentang itu. Makanya manakala udah dilarang Nggak berarti boleh. punya maksud Al-Baqarah yang 12. baik itu. Berapa? Al-Baqarah 16. Apa? Coba baca. Artinya, Ya. boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Iya kan? Al-Baqarah. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itu Mas. Poinnya di situ. Al-Baqarah 216. 216. Ya, jadi seperti itu. Makanya manakala sudah dibuat aturan-aturan itu dalam rangka tuh bagaimana kedepannya lebih baik gitu. Kalau kita ngikutin maunya kita, maka belum tentu itu baik buat kita gitu. Ya, jadi punya maksud lain. Iya kan, bener. Ya. Oke. Jadi ya nanti adanya pulang ya kasih tahu. Apapun alasannya nggak boleh jualan di sono, udah titik. Mau apa ngomong simpel gitu. Ada abang, ada kakak. Gitu. Ya, terus udah lagi Ya cukup. apa? Pertanyaan lain tadi. Angin. Menambahkan? Ngambil apa ya? Tadi Udah kenyang kan ya? Enggak, belum Udah, emaknya berarti. Sapu bu, sapu. Terakhir. Pel. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci piringnya. Hari ini sekali lagi materi syukur itu emang adalah materi yang apa ya, dalam segala hal itu ya, syukur itu dalam segala hal itu kena, ya kan. Jadi di dalam hal apapun yang namanya syukur itu pasti ada, ya. Nah, syukur ini bisa untuk manusia, ya. Jadi antara manusia dengan manusia, terus
manusia kepada penciptanya, kepada Allah. Nah, kita tahu kalau yang namanya bersyukur itu artinya berterima kasih gitu kan, kalau kepada manusia, kepada orang tua, kepada teman ya. Jika kita diberikan sesuatu, kita ucapkan terima kasih sebagai tanda kita bersyukur atas pemberiannya, yaitu kalau kepada manusia cukup. Nah, tapi ini perlu diungkapin kepada manusia, kita ketika diberikan sesuatu perlu diungkapin. Kenapa? Jangan ya, artinya nanti akan menyenangkan, Tahu ya kan? terima Namanya tahu diri kan, tahu terima kasih. Nah, walaupun kita orang tersebut yang beri itu enggak mengharapkan ya ucapan dari kita, tapi yang namanya manusia pasti itu ada rasa, setidaknya orang yang kita kasih itu tahu diri namanya ya. Nah, itu kepada manusia ya. Nah, apalagi kepada Allah. Cuman kalau kepada manusia cukup kita ucapkan aja dengan terima kasih ya atas segala sarannya gitu kan, atas segala bantuannya, berbentuk apapun, tulisan lah atau ungkapan langsung secara lisan itu. Nah, sebaliknya kalau enggak kita ungkapkan rasa terima kasih kita, itu menunjukkan kita itu tidak tahu diri. Nah, hal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, memang yang nikmat Allah itu amat banyak buat kita. Wa in ta'uddu, ayat berapa tuh? Nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah itu pasti tidak akan terhitung banyaknya ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya. Nah, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu kita realisasikan syukur kita itu kepada Allah dengan ibadah. Nyambung lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, ini ada sejenis makanan, ya kan? Makanan itu ya ada yang halal, ada yang haram gitu. Nah, gimana cara kita mensyukuri nikmat Allah yang tadi kaitannya? Kalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah pasti tambahin. Wala in kafartum inna azabi lasyadid ya. Kalau kita kufur, maka azab Allah lah yang syadid, sangat pedih gitu. Nah, kaitannya lagi dengan nikmat Allah yang banyak itu antaranya malam dan siang. Allah udah porsikan tuh masing-masing tadi ya. Siang untuk apa? Wa ja'alal laila libasa. Malam itu jangan dibuat yang lain. Kita untuk libas di situ. Ya. Libasa untuk istirahat. Wa ja'alna roma ma'asya, dan Allah jadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Itu salah satu nikmat yang tidak ada hitungannya, yaitu malam dan siang. Siapa yang bisa menghitung? Coba. Allah malam cuma satu kali, tapi di antara malam itu kan makanya ada istilah kalau begadang satu malam aja nggak bisa kebayar tidurnya seminggu gitu kan. Menunjukkan bahwa satu jenis nikmat Allah itu aja kita nggak bisa membanding-bandingkan dengan atau mengganti dengan yang lain. Udah belum? Nah, kaitannya lagi dengan nikmat Allah yang banyak itu tadi ada makanan. Gimana cara kita makan? Ya, tadi ada jenis makanan yang halal dan haram. Allah ucapkan. Yang namanya makanan itu nanti pertanda kita makan tergantung seseorang. Ya. Nah, makanya di sana masuk ayatnya kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Itu. Makanlah rezeki kulu wasrobu, malah Allah bilang kulu wasrobu,
ya Makanan, min rizkillahi, makan dan minumlah kamu rezeki. dari rezeki yang Allah berikan itu yang mana nih? Halal. Mahal. Tuh, Baik. tadi kalau kita boleh mencuri pastinya nggak boleh walaupun dalam keadaan kepepet mungkin ya. Toyiban, nah itu toyiban, jadi udah halal dan toyib. Nah nanti misalnya gini, kalau toyibun itu yang baik. Nah baik ini dalam arti sesuai dengan kondisi seseorang. Misalnya kita makan minum teh nih, dibikinin teh tuh, Robi dibikinin teh, kata Haki kurang manis nih tehnya misalnya. Terus kalau kata AA Kemanisan. kemanisan. Nah artinya di sini kita toyib di situ. Kata aku Hambar. Gitu tergantung, makanya kan tadi ya tadi udah diungkapin ya, tergantung seseorang, udah halal dan Baik. baik bagi seseorang itu. Jadi toyib itu tergantung situasi seseorang. Jadi udah makan yang halal, pastinya yang pertama tuh halal dulu ya. Yang keduanya baru tergantung seseorang ya. Baiknya. Nah orang kagak suka daging misalnya, padahal itu baik kan. Nah, tapi dipaksain untuk makan juga, ujung-ujungnya apa? Nggak baik. Bukannya malah makan, muntah. Ikan lele enak banget kan, lele kita goreng, kita apain, Dijual. ya kan? Kita jual, disuruh makan. Hambar. Ada yang kagak doyan ikan, berarti dia di situ halal kepada ikan, toyiban, ya. Nah, untuk seseorang tidak baik itu, ya. Kenapa? Nah kalau tidak baik untuk seseorang, maka jadi nanti ujung-ujungnya jadi tidak baik, berarti dia bisa jadi haram. Kenapa? Dipaksain akhirnya muntah, dengan muntah itu akhirnya nggak bisa yang lain-lain, ya sakit lah apalah, ya. Jadi poin dari makan Gimana ceritanya halal jadi haram? Kalau misalkan udah jadi nggak baik, Bisa. iya. Kalau halal jadi nggak haram itu gimana ceritanya? emang mau bilang gitu. Iya. Oh. Ntar malah jadi ke haram, lah kok jadi ke haram? Iya, jadi kalau sesuatu Jadinya yang halal, baik nih dipaksain, ya kan? Kok itu jadi nggak baik? Jadi nggak baik. Bukannya jadi haram? Ya, jadi nggak baik, baiklah. Iya, soalnya kan konteksnya haram itu kan lebih Dilarang. Iya kan, bukannya Ya. tadi nggak baik, bukannya Ya. nggak baik yang dimaksud, Oke. gitu. Misunderstand ya. Salah pengertian, bukan salah ucapan juga. Jadi yang jelas kulu min thayyibati halalan thayyiban. Itu pertama. Jadi Allah sebutkan yang dari yang halal dulu, baru yang baik-baik. Nah, baik. Kalau halal itu udah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rahmi. Kalau halal itu udah poin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau thayyiban yang baik, yang bergizi termasuk di dalamnya, itu adalah manusia. Jadi tergantung seseorang. Ya itu Bukan kebalik. enggak, kalau halal itu enggak, manusia nggak bisa tentukan. nggak bisa nentuin, ya kan? Betul. Nah, Kita halal tak itu kenal. dari Allah, tapi kalau toyiban tergantung Orang. seseorang. Itu yang tadi orang kita senang ikan kan ya, enak tuh baik, tapi bagi si Haki nggak Iya. baik gitu lah, toyiban gitu. Makanya, tapi halal dan haramnya tetap dari Allah. Contoh gini, Cupang. contoh yang halal dan toyiban itu dari Allah, ya. Walah mal khinzir itu kan tadi ada ayat-ayat yang mana lagi cara makan yang halal itu. Nah, makan yang halal, cara makan yang baik juga yaitu dengan apa tadi? Yang makanan itu atau contoh Dan diharamkan. wama uhilla bihi lighoirillah, tadi masuk yang Robi baca apa Haki baca itu? Iya. Ya. 173. Arabik termasuk tuh. Jadi ada makanan yang baik nih, misalnya ayam itu termasuk halal, boleh. Nih. Tapi tiba-tiba jadi baik, kenapa? Tidak baik, kenapa? Karena Iya, dia bisa disembelihnya Tidak dipotongnya menyebut dengan basmalah. tidak menyebut nama Allah. Berarti itu jadi haram. Akbar. Ya. Itu halal jadi haram. Nah, sampai benar. Jadi tidak baik, jadi masuk mana lagi dah tuh? Bangkai. Ya. Jadi poinnya ke sana. Kalau bangkai halal apa haram? Haram. Haram. Nah, Bangkai ikan? Kecuali ikan. Illa lahma Lam. illa samak. Jadi kulu apa tuh, ada dalilnya semua yang bernyawa itu, makanan yang bernyawa ya itu adalah halal kecuali ikan dan belalang.
semua tanpa disembelih gitu kan. Semua makan makanan itu halal, ya kan. Apa tuh tadi, Waron termasuk semua apa? bangkai, enggak gini, semua bangkai yang belalang kalau khinzir, kalau khinzir Serangga. babi udah jelas, ayatnya udah jelas. Ini ada binatang lain yang kita boleh Kecualian. makan tanpa disembelih, ya, tanpa dipotong, Kan kecuali waron, Serangga kecuali- kali ya. kecuali dua, kecuali ada berapa tuh? Kecuali Orek ikan. lah. Jadi ikan tuh udah mati kan, udah mati tuh ikan. Ah. Sebelumnya kan nggak dipotong dulu Penggal. kan. Ya, Nah, Dia tapi dipukul. masih halal. duduk. Iya kan? Halal. Atau kagetin. itu belalang kayak apa sih? itu yang buat santri itu. Serangga. Iya tuh. Jadi kalau Serangga. ketemu balang nggak usah dia walaupun udah Kayak mati. kecoa itu temennya. Iya. Tapi kalau masih hidup langsung digoreng gitu juga nggak boleh Itu kan? penyiksaan. Itu namanya jorok. Jor. Ya enggak juga kan, ada itu Nggak dicuci juga. dulu, pastilah ada kaifiatnya, caranya. Penyiksaan itu menyiksa. Ya, sebetulnya belum cukup nih, tapi Tidak memanusiakan hewan. Apa? Tidak Tidak memanusiakan menghewankan hewan. Tidak sebenarnya tidak penjelasannya- berperi kehewanan. tapi udah ini ya, penambahannya udah itu ya, poinnya adalah halalan toy Iban. Baik, semoga apa yang jadi tambahan. Ngomong-ngomong masalah makanan. Tar dulu nih, Ya, udah terusin bang, ya. ntar aja bis buka. Kita mau pamit dulu ke belakang lagi. Apa? Kan ada Terima kasih buat Bu Rahmi udah penambahan. mungkin semuanya baru tahu ya. Iya. Dan mungkin juga ada yang nggak tahunya. Jadi ada hadis yang bunyinya gini, yang makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Mm-mm. Dan beberapa waktu yang lalu Robi baca itu hadis doif. Kurang baik, kurang Iya, benar. lemah gitu, Lemah. kurang benar. Dipertanyakan kebenarannya. Itu bagaimana, apakah Ya prinsip begitu atau tidak? apapun yang kita lakukan yang ya punya manfaat buat pribadi kita, diri kita. Kalau ternyata gitu kan, apa jadi Ada manfaatnya. berhenti sebelum kenyang, Makan makan sebelum lapar. pas sebelum lapar makan. Makanlah sebelum lapar, belajar sebelum kenyang. Iya, kok sebelum makan Jadi apa? sebelum benar-benar lapar, dia makan gitu. Jangan nunggu benar-benar lapar. Gitu. Ya itu kalau kita ambil nilai dari Poinnya apa poin itu bagus enggak? Kalau bagus ya silahkan. toh enggak masalah. Kalau itu ternyata merugikan kita, maka ya apa istilahnya abaikan gitu. Karena kalau misalkan makan udah lapar nih, Nah. ya biasanya Wah, nikmat semua itu. satu nikmat semua jadi pengen dihajar semua gitu. Iya. Satu, ya kan. Kalau Lupa misalkan sebelum diri. lapar, nggak kontrol kan. Terus juga kalau misalkan kita nih biasanya kan terus ada sangkutannya kalau misalkan lagi pengen sholat lapar, jadi nggak Nggak konsen khusyuk. sholatnya, nggak khusyuk kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini berkaitannya gitu buat penjelasan aja, nggak ini hadis yang doif atau hadis yang sohih, nggak ke arah situ Nggak, gitu. itu Cuman penjelasannya, Manfaat ya. iya kita ambil di manfaat poinnya. Nah, Gitu. maknya. Itu kan nanti balik lagi ke kalau misalkan udah kenyang, ya kan Terusin, masa karena masih iya gitu. gitu. Iya karena bergizi gitu kan. Hmm. Kapan lagi gitu kan. Jadi biar bisa 2 hari gitu. Rapel. Ininya bukan Rapel. nyetok gitu. Karena itu gizinya tinggi banget gitu kan. Kan nggak mungkin. Iya kayak gitu. Jadi ya ambil nilai Positif. positifnya, positive thinking. Jadi menilai itu ya untuk mau ya Positif. terima gitu. Apa dalilnya terima aja. Namun dalam pelaksanaan ambil nilai plusnya. Cuman tetap nanti harus dibatasin kalau kan memang ada waktu-waktu baik buat makan. Makan kategori di sini makan yang makan utama ya, makan yang besar ya, bukan makan makanan cemilan. Gitu, apalagi cepulu. 11. Gitu. Kalau Nah, celapan? misalkan Selapan. kalau misalnya hanya cuma sekedar ngemil mungkin it's okay gitu, cuman itu juga Ah. harus suatu hal yang baik juga. Jangan kalau misalkan sekarang kan banyak cemilan-cemilan yang kategorinya cemilan cuman itu junk ya kan, Junk junk food, Junk food. junk food. Kalau bahasa orang sana kan junk food, atau kalau diartikan nama kita makanan sampah
ya kan, berarti memang makan itu nggak ada ada nilainya, nilainya cuma buat apa, bikin kenyang doang. Ember. gerakin Mulut Ini sih ember. belum tahu sih. Terus kayak gitu. Jadi ya kurang lebih begitu jawaban dari pertanyaannya Robi. Gimana saudara Ustazah? Saudari? Siapa saudaranya saya? ya kamu orang nggak ada lagi. Saudara Ustazah. Udah, aku udah. Udah. Iya, Ayo ya, sapu bersih. alhamdulillah Aku jaga Rabbana atina fid sudah dunya disampaikan maka syukur, dan tentunya tadi ada 3 Betul. ayat dasar yang disampaikan yang 3-tiganya ada kaitannya dengan kita bersyukur, sehingga apa-apa yang hari ini kita dapatkan gitu kan dari manapun maka poinnya lah harus kita syukuri gitu. Mau gede ya alhamdulillah, nggak ada pun alhamdulillah, sehingga kalaupun nggak ada kita bersyukur berarti harus bagaimana kita mengadakan gitu poinnya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang Allah ciptakan itu sia-sia. Surat berapa? Surat 3 ayat 190 Mas. Surat 3 Ya. Jadi apa saja yang Allah ciptakan tentunya punya nilai. nilai atau manfaat, ada maksud, coba Mas. Artinya, Ya. sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda orang yang berakal. Terus 91-nya 110. 190 91 ya. 190. Berapa ya? 191-nya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Iya. 91 berarti ya. Ya. 90 91 2 ayat itu. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya silih bergantinya siang dan malam bertanda terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidaklah Allah ciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia gitu. Jadi ada makna gitu kan. Ya nyamuk misalnya diciptakan dia punya maksud ya kan ya, jadi ada nilainya gitu kan, walaupun ya sekali gigit manusia, bahkan manusia nggak digigit saja ngebunuh manusia itu ya kan, padahal nyamuknya nggak salah dibunuh, kenapa tuh? Nah itulah kurang pahamnya manusia gitu. Mana mengganggu kan? Mengganggu, orang gigit juga enggak dia, Gigit Iya, apa? gitu. cuma nging gitu doang dia, Gigit nggak ya. gigit. Entol. Yang gigit kan yang lain, tapi yang nggak gigit dia tuh juga. nyamuk tuh merah. Tandain yang gigitnya mana. Cari dah tuh. Jadi Ini ada 3 nih. ciptaan Allah itu punya maksud, sehingga kita ya Kalau ayo, nyamuknya kayak Robi gitu. bisa bisa tandain. Banyak Ya. yang jatuh. Gitu. Ih, banyak. Udah cukup ya. Latihan harus. Nah itu saja untuk hari ini. Insya Allah besok maknya yang ngasih mada, Ayahnya karena ayahnya ntar malam tiket nginep, nanti abang Ya. ngimamin, mimpin forumnya sehingga semuanya berjalan, dan terus kita tingkatkan pemahaman kita bahwa hidup ini adalah masalah, maka jangan cari masalah. hadapilah Hadapi masalah ya apapun ya kan? Sehingga dengan kita menyelesaikan masalah-masalah kita ini, maka Allah akan pandaikan Baikkan. kita, dan dengan masalah itulah kita Dimuliakan. didewasakan, dimuliakan ya kan? Itu kita pahami. Jadi jangan pernah menghindar dari Masalah. masalah. Jadi kalau ada masalah selesaikan gitu. Jadi jangan jangan ditunda-tunda gitu. Kenapa? Mana kalau kamu tunda masalah itu, maka
datang nggak akan pernah selesai masalah itu. Kenapa? Nanti akan ketemu lagi gitu loh, ya kan, yang masalah yang sama seperti itu. Ya masalah itu lagi dan sebagainya. Oke. Ya. Cukup Ya, cukup. ya, Rami disempurnakan dari Rami. Sekian dari saya. Azza wallahu ya ana wa yakaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi. alhamdulillah. Ya, di lain kali disimpulkan dulu, baru lah iya, demikianlah mada syukur yang saya sampaikan dan mada syukur yang saya sampaikan. Poinnya adalah dalam surat ini menggarisbawahi terakhir itu atau kesimpulan. Kenapa satu paket daripada mada itu berarti ada mukodimah. Apa mukodimah? Isi Pembukaan, Pendahuluan. Maksudnya pendahuluan. pembuka. Ya, pembukaan maksudnya, pemanasan, maksudnya, pengantar pengantar maksudnya. terserah. Apa yang nanti disampaikan di dalam isi, tema. nanti diuraikan di isi gitu. Maka ada mukodimah, ada isi, ada penutup atau kesimpulan gitu. Penutupnya ya sesuai dengan Isi. isi tadi gitu. Ya. Nah, demikian untuk mada yang disampaikan, alhamdulillah bagus. Dan terus kita cari karena kalau kita tidak mau mencari ya ini nggak pernah ada mas, ini nggak pernah ada di catatan ini kalau kita nggak mencari dan kamu nggak membawakan mana itu. Sehingga kita tambah lagi pemahamannya selain yang dari pribadinya, dapat lagi dari yang Orang lain. lain yang tentunya menyempurnakan. Oh, ada tambahan lagi sehingga nanti bisa lebih banyak lagi pengembangannya dan lebih paham lagi ke depannya. Demikian untuk pagi hari ini, masuk hari ke-12 kita laksanakan saum Ramadan kita yang hari ke-12, dan tentunya Allah mudahkan semuanya dan tambahkan semangat kita untuk kita bisa menyelesaikan tadarusnya. Rahmi sampai mana tadarusnya? 14 apa? 14 juz. Ayah aja udah surat 50. Surat 52, 51, masuk 52. Rabi Cukup. sampai mana tuh? Ayah, aku tahu. Jus aku dibagi 2. Bagi 2. Sudah berapa juz? 10 kurang 1. Bacanya banyak kan ya mas. Ini abangnya melek. Ini kakinya keluget nih, walaupun keluget dan itu apa mas? Bangun di kakinya. Keluget kakinya ya kan tadi jam berapa tadi? Tidur Jam aku 2 itu. ya? Hah? Turu. Jam 2. Lagi sampai mana? Sampai di sini Baru aja. masuk surat 30. Ayo, Arum. Maknya belum nambah. ya nambah wajib. Abang? Kayaknya 1/5 lagi nih. Alhamdulillah. Sempurnakan dan tambah lagi. Nah, itu harapan kita. Pastabikul khairat dalam rangka untuk menyempurnakan lapas kita untuk membaca ayat Allah ini sehingga lancarkan lisan kita, dilapangkan dada kita, dan dimudahkan kita memberikan pemahaman kepada diri kita khususnya dan kepada Yang orang mendengar. lain yang mendengarkan kalau nggak mau ya pulangin gitu. Kata wallahu ya'na wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin, kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.